Oke, kita lanjutkan mengenai materi gunung api ini. Minggu lalu pada saat kita di akhir perkuliahan ada pertanyaan mengenai hubungan antara batuan beku dengan karakteristik gunung api yang dihasilkan, khususnya mengenai kaitannya dengan batuan beku, komposisinya, apakah dia basal, intermediate, atau asam. Nah, sekarang saya akan kembali mengingatkan atau merefresh kembali pemahaman kita mengenai kerangka tektonik atau tektonik setting. Jadi kalau kita berbicara tektonik, maka kita akan sering melihat gambar-gambar dengan model seperti ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa bumi ini terdiri dari beberapa lapisan, terutama di permukaan ada kerak bumi, kemudian di bawahnya ada mantel, kemudian di bawahnya ada inti bagian luar, dan kemudian ada inti bagian dalam. Nah, kerak bumi itu secara umum juga dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan sima atau silisium magnesium, ada silisium aluminium. Nah, itu kalau dilihat dari komposisinya, tapi kalau dilihat dari posisinya maka dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan kontinen dan ada yang disebut dengan oceanic crust, ya, atau kerak kontinen dan kerak samudra. Nah, kerak kontinen itu biasanya memiliki berat jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan kerak samudra, sehingga biasanya kalau terjadi tabrakan antara kedua jenis kerak bumi ini, maka kerak samudra akan cenderung bergerak ke arah bawah, sementara kerak kontinen ini akan naik ke permukaan karena berat jenisnya berbeda. Kenapa berat jenisnya berbeda? Karena ternyata batuan yang menyusun kedua jenis kerak bumi ini pun sangat berbeda. Nah, kalau kita kembali ke kerangka tektonik seperti ini, maka yang ada di sebelah kiri ini diilustrasikan sebagai kerak kontinen, yang sebelah kanan ini adalah kerak samudra. Kerak kontinen ini biasanya ketebalannya jauh lebih besar atau jauh lebih tebal daripada kerak samudra. Jadi kerak samudra ini biasanya lebih tipis. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan ini ada pembagiannya, ada kerak bumi, kemudian ada mantel, kemudian ada inti. Kerak bumi dan sebagian mantel atau mantel bagian atas ini yang kita sebut sebagai litosfer atau batuan bagian dari lapisan bumi yang tersusun oleh batuan, tentu saja dengan densitas yang berbeda. Kemudian di bawah litosfer ini atau mantel bagian bawah itu disebut dengan astenosfer. Astenosfer ini yang kemudian sering kita sebut sebagai bagian bumi yang sifatnya lunak, panas, pijar seperti itu ya, seperti magma, tetapi dia lebih ulet mungkin ya dibandingkan dengan magma yang kita biasa lihat atau lava yang kita lihat di permukaan. Nah, kerak bumi ini itu senantiasa bergerak, yang kemudian kita sebut dengan istilah teori tektonik lempeng. Nah, pergerakan teori tektonik lempeng ini dikontrol oleh sebuah arus yang disebut dengan arus konveksi yang ada di mantel atau yang ada di astenosfer. Jadi di dalam mantel ini, di dalam mantel bagian bawah atau yang kita sebut sebagai astenosfer ini selalu ada pergerakan yang disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi ini bergerak karena perbedaan temperatur antara yang dekat dengan permukaan dengan yang berada jauh di bawah kedalaman. Nah, temperatur yang ada jauh di bawah kedalaman ini sangat tinggi sehingga dia lebih encer, lebih cair, sehingga dia mudah mendorong ke atas, dan yang di atas ini karena dia temperaturnya lebih rendah, dia lebih padat, maka dia akan cenderung bergerak turun sehingga terjadi perputaran yang disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi ini yang kemudian menggerakkan kerak bumi atau litosfer yang ada di permukaan. Nah,
Karena kerak kontinen maupun kerak samudra ini memiliki komposisi yang berbeda, maka batuan yang dihasilkan pun berbeda. Magma yang dihasilkan juga berbeda. Dan proses pembentukan magmanya juga berbeda, sehingga itu akan menghasilkan jenis magma yang berbeda. Jadi kalau misalkan terjadi gerakan seperti ini saling mendekati, akhirnya terjadi pergesekan. Nah, pergesekan ini yang kemudian menghasilkan dapur magma, ya, dapur magma di bawah permukaan. Nah, ini adalah jenis dapur magma yang umumnya bersifat intermediate. Kenapa dia bersifat intermediate? Karena merupakan hasil peleburan dari kerak samudra yang sifatnya basah dengan kerak kontinen yang sifatnya asam. Sehingga asam dengan intermediate ini, kalau dia bergesekan dan kemudian berubah menjadi magma, dia akan menghasilkan magma yang bersifat intermediate. Nah, ini umumnya menghasilkan gunung api di muka busur, atau yang disebut dengan istilah pore arc, ya. Pore arc ini adalah muka busur, ya. Jadi biasanya muncul dalam bentuk deretan pulau-pulau yang ada di depan pulau yang lebih besar. Contoh misalnya kalau di Sumatera itu di bagian selatannya itu ada deretan pulau-pulau kecil yang merupakan deretan pulau yang sebenarnya adalah bentukan gunung api, ya, yang disebut dengan island arc atau busur kepulauan, ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah busur depan, ya, atau pore arc. Nah, kalau gunung api ini terbentuknya di kontinen, maka dia cenderung akan menghasilkan gunung api yang sifatnya asam. Sedangkan kalau sebaliknya, kalau gunung api ini terbentuk di kerak samudra, maka dia akan menghasilkan gunung api yang sifatnya basah sampai ultra basah, ya, ultra basah. Atau kalau dia peluburan dari kontinen, dia basah. Jadi apa perbedaannya? Kalau kita perhatikan di sini, adik-adik sekalian, gunung api yang terbentuk di laut dalam ini biasanya terbentuk pada zona divergensi, ya, zona divergensi. Nah, zona divergensi ini akan menghasilkan retakan-retakan, sehingga magma yang berasal dari astenosfer ini bisa mengalami mencari jalan untuk keluar ke permukaan. Nah, tentu saja magma yang berasal dari astenosfer ini sifatnya lebih encer dan temperaturnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sini nanti. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita lihat, ya. Nah, kalau misalkan ini tadi terbentuk dari proses divergensi, kalau misalnya ini misalnya terbentuk karena proses transform fault. Ingat, kalau kita bicara tektonik itu ada 3 macam pergerakan atau batas kontinen, batas lempeng, yaitu batas lempeng yang sifatnya konvergensi, batas lempeng yang sifatnya divergensi, dan batas lempeng transform. Nah, kalau misalnya terjadi transform atau gerakan yang saling searah sebenarnya, tetapi kecepatannya berbeda, maka bisa membentuk gunung api bawah laut juga, tetapi sifatnya dia basah, bukan ultra basah. Ini tadi ultra basah karena dia adalah bocoran dari astenosfer keluar. Sementara ini adalah peluburan dari kerak samudra yang dibentuk oleh proses transform fault, sehingga dia akan menghasilkan magma yang bersifat basah. Sedangkan ini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ini adalah hasil pergeseran antara atau pergesekan antara kontinen dengan samudra, menghasilkan magma yang intermediate. Ini menghasilkan gunung api di depan busur. Sementara ini adalah proses apakah itu konvergensi yang ada di darat, sehingga merupakan peluburan dari batuan-batuan yang bersifat asam, sehingga magmanya pun bersifat asam. Nah, kita lihat kalau di sini dia adalah berasal dari batuan yang bersifat asam, sehingga magmanya bersifat asam juga, maka temperaturnya relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sini. Nah, atau ini jauh lebih rendah temperaturnya dibandingkan dengan yang ada di sini. Dan temperaturnya ini juga lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sini. Begitu seterusnya. Ini lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sini, tetapi lebih tinggi daripada yang ada di sini temperaturnya. Nah, pengaruh ini karena berbeda sifat magmanya, berbeda temperaturnya, maka karakteristik gunung api yang dihasilkan pun juga berbeda. Semakin encer
magmanya, semakin encer magmanya atau semakin dia bersifat ultra basah, maka magma itu akan keluar ke permukaan itu sebagai fissure vulkano, atau jadi dia hanya keluar sebagai dari celah-celah retakan dan kemudian merembes di permukaan. Ya itu sehingga dia tidak menghasilkan ledakan. Makanya dia disebut gunung api efusif, ya. Efusif, dia lelehan, meleleh ke di permukaan, dia tidak meledak. Nah, kecenderungan yang sama juga diperlihatkan oleh yang bersifat basah. Dia juga umumnya keluar sebagai gunung api lelehan, tetapi yang basah ini kadang-kadang kalau energinya cukup besar dia juga bisa keluar sebagai ada sifat eksplosifnya, tetapi sifatnya sangat kecil. Biasanya dia hanya dalam bentuk letupan-letupan saja. Jadi hanya keluar meletup, jadi tidak terlalu besar, dampaknya tidak terlalu besar. Dia tetap sebagian besar keluar sebagai lelehan. Dibandingkan dengan yang ini tadi, ini sebagian hampir semuanya atau hampir 100% magmanya itu keluar sebagai lelehan. Kalau ini sudah bisa keluar sebagai letupan. Nah ini yang intermediate. Intermediate ini lebih kental, temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan ini, sehingga dia umumnya menghasilkan gunung api yang sifatnya ukurannya lebih besar dan memiliki energi eksplosif yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi tentu saja yang bersifat asam ini. Jadi dia butuh energi yang sangat besar untuk bisa naik ke permukaan dan keluar sebagai letusan gunung api, sebagai eksplosif seperti itu, ya. Nah, jadi itulah yang mempengaruhi kenapa gunung api itu berbeda-beda. Nah, kita lihat, kalau kita lihat kondisi Indonesia, maka kondisi Indonesia itu khususnya Jawa, Sumatera, Bali, ya, NTT, itu mewakili daerah yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Sehingga tentu saja tipe gunung api yang ada di Jawa, Jawa, Sumatera, dan Bali itu umumnya bersifat intermediate, ya, umumnya bersifat intermediate dan cenderung ke arah asam, ya, cenderung ke arah asam. Jadi sehingga hampir semua gunung api yang ada di area Sumatera dan Jawa itu umumnya bersifat eksplosif, dia ledakan. Jadi secara periodik mereka kalau dapur mamanya sudah terisi penuh, kemudian jumlah gas yang terlepas itu semakin besar, maka terjadi lagi letusan. Itu secara periodik terjadi. Jadi proses tektonisme, baik itu konvergensi, divergensi, dan transform itu berlangsung terus-menerus, sehingga suplai magma ke dalam dapur magma juga berlangsung terus-menerus, dan secara periodik keluar ke permukaan bumi sebagai erupsi gunung api. Tetapi sekali lagi ingat, dicatat adik-adik sekalian bahwa sebagian besar magma itu tidak pernah muncul di permukaan sebagai gunung api. Sebagian besar dia membentuk intrusi di bawah permukaan, ya, intrusi di bawah permukaan. Jadi sedikit sekali sebenarnya presentasinya material gunung api itu dalam bentuk magma itu yang keluar ke permukaan sebagai lava atau material piroklastik. Nah, Kalimantan itu umumnya ada pada lingkungan yang ada di sebelah paling kiri ini, atau disebut dengan istilah back arc atau belakang busur. Jadi karena dia berada di belakang busur, maka proses tektoniknya tidak terlalu dominan, karena tektonik yang paling dominan itu adanya di sini. Jadi di sini proses tektoniknya tidak dominan, sehingga memungkinkan terbentuknya yang disebut dengan cekungan sedimenter atau sedimentary basin. Jadi pembentukan sedimentary basin ini biasanya ada di bagian busur belakang. Ya, itulah kalau kita di Kalimantan Timur kita mengenal istilah cekungan Kutai, kemudian nanti ada berbagai macam cekungan yang ada di Kalimantan ini, itu menghasilkan lapisan batuan sedimen yang ketebalannya bisa sampai ribuan meter, sampai ukurannya kedalamannya sampai sekian kilometer, ya. Itu yang disebut dengan sedimentary basin. Sedimentary basin ini bisa juga ditemukan di bagian forearc, tetapi tidak terlalu tebal, biasanya tipis dan umumnya sifatnya berbeda dengan yang ada di belakang busur ini. Jadi kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan sumber daya mineral, maka nanti kita akan melihat bahwa bahan galian yang kita temukan di bagian back arc ini akan sangat berbeda dengan bahan galian yang ditemukan pada bagian fore arc atau di bagian busur mamati. Itu akan berbeda. Kalau di sini bisa ditemukan minyak atau hidrokarbon, batu bara yang tebal, maka di sini tidak akan ditemukan model seperti itu. Itu karena dipengaruhi oleh karakter tektonik.
Nah, kita kembali kepada hubungannya dengan gunung api tadi itu, bahwa kondisi tektonik atau lingkungan tektonik itu yang mempengaruhi jenis atau tipe gunung api yang terbentuk pada suatu daerah. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini bagian yang terdiri dari ultrabasa, merupakan terobosan dari magma dari asthenosfer. Ini basa, ini merupakan hasil peluburan kerak samudra, sementara yang intermediate ini adalah hasil peluburan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan kerak kontinen dengan kerak samudra sehingga menghasilkan magma yang bersifat intermediate. Sementara yang ada di sini ini bersifat asam. Ya, jadi saya sudah menjelaskan minggu lalu bahwa ada magma yang disebut dengan granitik, ada yang disebut dengan riolitik, itu yang biasanya ada di lingkungan ini, ya, yang bedakan hanya tekstur. Kemudian ada dioritik dan ada yang andesitik, itu biasanya ada di sini nih, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini kerangka tektonik ini menjelaskan dengan sangat baik bagaimana perilaku atau bagaimana karakteristik gunung api yang bisa terbentuk pada suatu area di mana dikontrol oleh lingkungan tektonik tempatnya terbentuk. Nah, kalau kita berbicara mengenai gunung api ini, maka kita akan mengenal yang disebut dengan istilah VEI atau VEI atau Volcanic Explosivity Index atau indeks ledakan gunung api seperti itu. Jadi dengan skala 0 sampai 8 ini akan menghasilkan indeks letusan gunung api itu mulai dari yang tidak eksplosif, ringan sampai kepada yang mega kolosal. Ini kita lihat seperti ini. Nah, parameter dari V ini ada di tabel ini, mulai dari Plumhage. Plumhage itu adalah, jadi kalau kita bicara plume ini nanti ada dua istilah, ada yang disebut dengan mantle plume, ada yang disebut dengan plume saja. Jadi mantle plume itu adalah bagaimana dapur magma yang ada di bawah permukaan itu, kedalamannya, ukurannya, kemudian bentuknya seperti apa, dan pergerakannya ke atas itu disebut dengan mantle plume. Sementara kalau terjadi letusan gunung api, itu akan menghasilkan gumpalan-gumpalan abu atau awan vulkanik di atas gunung api yang bisa diukur dimensinya, diameternya, bisa diukur tingginya, bisa diukur kepadatannya dan seterusnya, maka itulah yang disebut dengan Plumhage. Nah, Plumhage ini mulai dari yang kurang dari 100 sampai 1000 meter, 1 sampai 5 km dan seterusnya sampai lebih besar dari 25 km ukuran ininya, ukuran gumpalan awan yang dikeluarkan oleh gunung api. Nah, kemudian ada volume eruptif atau jumlah material yang dilemparkan atau keluar dari gunung api selama proses erupsi. Ya, ini volumenya. Jadi kalau ini tadi ukuran awan yang ada dihasilkan oleh gunung api atau asap yang keluar dari gunung api, ukurannya seperti apa. Kemudian ini jumlah materialnya, dan yang ketiga ini adalah tipe erupsinya, Dan kemudian ini frekuensinya. Nah, kita perhatikan di frekuensi ini, semakin ke atas itu maka jumlah erupsinya itu akan semakin sering. Jadi kalau misalnya yang indeksnya ini 0, itu dia continuous hampir setiap hari keluar magma seperti itu. Karena ini yang disebut dengan lelehan, ya, jadi semakin ke atas ini itu sifat magmanya itu semakin basah atau di sini ultra basah, semakin ke bawah semakin asam seperti itu. Jadi sehingga nanti kalau semakin asam dia, maka jarak periode ledakannya atau erupsinya itu semakin jarang. Tetapi sifat ledakannya itu menjadi semakin besar. Tadi seperti ini, mulai dari tidak eksplosif, ringan, eksplosif, hebat dan seterusnya sampai ke mega kolosal seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan Volcanic Explosivity Index. Ya. Nah, ini adalah perbandingan dari beberapa catatan sejarah ledakan atau letusan gunung api yang pernah terjadi di dunia. Ya. Nah, ini adalah dua data yang berbeda, hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan nanti. Nah, di sini mulai dari Vesuvius di Italia, kemudian ada Gunung Tambora di Indonesia, ada Gunung Krakatau, yang paling besar di dalam sejarah yang pernah dicatat sebagai hasil
bencana geologi itu adalah terbentuknya Toba Supervulcano atau Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Itulah catatan gempa yang paling besar yang pernah terukur ya. Jadi kita lihat perbandingannya di sini. Ini ada angka di atas masing-masing ini. Vesuvius itu 3, ini Tambora 80 dan sebagainya. Ini adalah berapa volume material yang keluar pada saat terjadi erupsi. Jadi kita lihat di sini yang paling besar tentu saja ini Toba, ini sampai 2.800 kilometer kubik material yang dilemparkan keluar, baik sebagai debu, baik sebagai bom, baik sebagai keluar sebagai lava dan seterusnya, itu sebanyak 2.800 kilometer kubik. Bandingkan misalnya dengan Krakatau yang juga ledakannya sangat dahsyat, itu hanya 18 kilometer kubik. Jadi kalau Krakatau aja sudah dianggap sedemikian besarnya, maka apalagi kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya letusan Toba Supervulcano. Nah, inilah bagaimana gambaran dari indeks ledakan atau letusan gunung berapi yang bisa terjadi di permukaan bumi. Ya. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, kita tidak pernah atau kita harus selalu bisa memahami bahwa gunung api, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, itu sebenarnya sama-sama memiliki potensi. Bisa saja yang tidak aktif itu pada saat tertentu itu akan kemudian tiba-tiba kembali aktif. Misalnya contoh gunung api Sinabung yang sekian ratus tahun dianggap sudah tidak aktif, tiba-tiba begitu dia aktif, keluar sebagai melakukan aktivitas, kemudian mengalami erupsi, erupsinya itu tidak berhenti-berhenti sudah sekian lama ya, dari sudah hampir berapa tahun ini Sinabung itu tidak pernah berhenti. Padahal selama sekian ratus tahun itu dianggap sebagai gunung api yang tidak aktif. Jadi sekali lagi bahwa semua daerah yang pernah memiliki potensi gunung api tetap memiliki peluang untuk terjadinya atau munculnya gunung api kembali di daerah tersebut. Karena sekali lagi, setiap patahan, setiap gempa, setiap gunung api itu selalu terbentuk pada daerah yang merupakan zona lemah yang ada di kerak bumi. Zona lemah yang ada di kerak bumi ini adalah zona discontinuity, baik berupa patahan, baik berupa retakan-retakan dan sebagainya. Ya, nah, itu yang disebut dengan zona lemah. Nah sekarang ini hanya ilustrasi saja, saya lewatkan saja ilustrasi dari ledakan St. Helens yang ada di Italia. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah gambaran Krakatau. Jadi letusan yang Krakatau yang besar itu terjadi pada tahun 1883. Nah sekarang setelah Krakatau ini meledak, kemudian di bekas gunung api Krakatau ini muncul yang disebut dengan istilah anak Krakatau. Anak Krakatau inilah kemarin yang menghasilkan tsunami yang cukup dahsyat di Sumatera dengan Jawa ya, seperti itu ya, menghasilkan korban jiwa yang cukup banyak. Jadi kita bisa membayangkan kalau anak Krakatau saja yang ukurannya masih sangat kecil itu bisa menghasilkan dampak bencana yang luar biasa, apalagi Krakatau dulunya tahun 1883 itu yang ukurannya jauh lebih besar ya. Nah, kemudian bagaimana potensi gunung api di Kalimantan Timur? Apakah ada potensi gunung api di Kalimantan Timur? Jadi kalau adik-adik sekalian perhatikan, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa sebenarnya peta geologi dari seluruh Indonesia itu sudah dibuat ya, sudah ada dibuat oleh Badan Geologi di Indonesia ya, dan itu bisa dibeli bebas, bahkan di internet itu sudah lengkap dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada peta geologi regionalnya yang skala 1:250.000 ya. Jadi kita tinggal mencari saja peta geologi itu. Nah sekarang kalau kita bicara potensi gunung api Kalimantan Timur, saya akan menunjukkan kepada adik-adik sekalian peta geologi lembar Muara Ancalong. Jadi ini adalah peta geologi lembar Muara Ancalong. Jadi kalau kita lembar Muara Ancalong ini ada di sebelah barat dari peta geologi lembar Samarinda. Jadi sambungannya nanti kalau kita lihat di peta indeks ini
Ini yang disebut dengan peta indeks. Ingat selalu ini peta indeks, ini peta inset. Bedakan peta inset dengan peta indeks. Peta indeks ini adalah posisi lembar peta di dalam seri penomoran peta. Nah ini kalau Muara Ancalong di sini, maka lembar Samarinda itu ada di sini. Jadi ada di sebelah timurnya Muara Ancalong ini. Nah di peta Muara Ancalong ini kita lihat ada jejak gunung api yang tidak aktif. Itu posisinya ada di sini nih. Ada di sini. Ya. Ini ada di sini, ada 2 kepundan di sini yang bisa kita lihat, dan di sekelilingnya ini ada batuan beku dan batuan batuan metamorf ya seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa di sini ada aktivitas vulkanisme yang sebenarnya saat ini sudah tidak aktif. Nah, saya mencoba cari di Google Earth apakah bisa kelihatan kepundan gunung api ini. Ternyata jadi ini adalah kepundannya, bekas-bekas kepundannya. Nah, kita perhatikan di sini, adik-adik sekalian, ini strike dip-nya ini mengelilingi kepundan ini. Ini bergerak ke arah barat daya, ini cenderung bergerak ke arah timur laut, ya. Seterusnya seperti ini memperlihatkan bahwa ini ada pengangkatan karena terbentuknya kepundan gunung api ini. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini saya coba lihat di Google Earth, ternyata di Google Earth itu kelihatannya kurang lebih seperti ini nih. Nah ini kalau saya perbesar seperti ini, nah kemungkinan besar ini ada model kerucutnya ya seperti ini. Tapi ini sudah tidak aktif saat ini. Tetapi sekali lagi apapun itu, bahwa pernah terjadi gunung api di Kalimantan Timur, terutama di daerah Muara Ancalong. Nah, di situ gunung api itu. Mudah-mudahan ini tidak aktif lagi, sudah tidak tidak punya potensi lagi untuk menghasilkan gempa di Indonesia. Nah, ini adalah satu slide yang merupakan kesimpulan dari perkuliahan kita. Terdiri di sini dalam satu lembar ini akan menjelaskan tipe-tipe gunung api mulai dari Sindercon, kemudian ada kaldera, kemudian Hawaiian, ada Strombolian, ada Vulcanian, ada Pinean dan seterusnya. Dan kemudian ini adalah anatomi dari gunung api, ya, mulai dari ini yang disebut dengan mantel plume yang bergerak ke atas. Kemudian ini adalah plume yang dihasilkan oleh debu vulkanik yang terlempar keluar membentuk awan vulkanik. Jadi ini plume ya tadi itu sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah material piroklastik mulai dari as atau abu atau bisa juga disebut sebagai pasir, ya, pasir dan ukurannya pasir atau lebih kecil, pasir lano lempung, itu semuanya disebut as. Kemudian ada lapili ini mulai dari pasir kasar sampai kerikil, ya. Kemudian ada yang disebut dengan vulkanik bomb, ini ukurannya sesuai dengan skala Wentworth, ya, skala Wentworth ke atas, ya. Jadi ada as, lapili, vulkanik bomb, ini semuanya adalah dalam satu lembar ini dijelaskan dengan sangat baik untuk menggambarkan bagaimana gunung api itu, tipe-tipenya, anatominya, dan material yang dihasilkan.